Annyeonghaseyo, dengan Tion dari Hyundai Sawah Besar. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan mengirimkan satu unit Ioniq 5 di 2024 tipe Signature Long Range dengan kapasitas baterai di 72,6 kWh yang bisa menempuh jarak di 384 km dalam sekali cas. Ioniq 5 ini masih menjadi pilihan ya untuk teman-teman kalau misalkan ada rencana untuk memiliki mobil EV, karena Ioniq 5 ini punya ciri desain yang unik ya. Retro-retro gitu guys. Untuk Ioniq 5 di 2024 kita masih ada beberapa stok yang ready on hand. Kita ada warna hitam, abu-abu, putih, kemudian ada silver metallic. Kalau untuk warna silver dove alias gravity gold matte, kita harus cek ke pabrik ya. Buat teman-teman yang belum pernah merasakan test drive Hyundai Ioniq 5, nanti janjian dengan Tion bisa sediakan unit test drive-nya. Nanti kita bawakan test car-nya sampai rumah, kita cas dulu mobilnya, jadi teman-teman tinggal pakai aja tuh ya. Nggak ada biaya ya. Gratis. Untuk proses simulasi, kalau misalkan teman-teman ada rencana mengambil secara kredit, teman tinggal sebutkan aja leasing apa yang biasa dipakai. Kita ada rekanan juga yang kita sudah kenal, jadi tinggal kita kontak aja, kita buatkan simulasi sesuai budget yang teman-teman sudah siapkan. Dalam paket pembelian, Ioniq 5 ini sudah dibekali dengan wall mount charger dengan kapasitas 7.700 kWh. Nah, kemudian untuk pengecasannya butuh daya dari PLN ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau buat saluran khusus, kita ada beberapa metode. Jadi bisa paralel menggunakan sumber daya yang existing, atau kita buat saluran meteran baru dari PLN. Untuk proses pembuatan saluran meteran baru, kita menggunakan jasa dari vendor Tri Energi Berkarya. Atau kalau misalkan teman-teman mau proses pembuatan saluran meteran yang lebih cepat, Tion ada kenalan juga, nanti Tion bisa bantu. Sekarang jam 12:10. Kita mau ngecek mobil Ioniq 5. Karpetnya di belakang ya Pak. Suaranya guys, seperti pesawat luar angkasa ya. Oke. Kita cek eksterior dulu Pak ya, nanti kita baru cek bagian dalamnya ya. Ini saya nyalakan lampu-lampunya dulu ya Pak. Dengan harga BBM terbaru yang semakin mahal, mencapai 12.900 untuk 1 liter Pertamax atau 13.590 untuk 1 liter Shell Super. Ini sih menjadi pertimbangan banget ya buat teman-teman kalau misalkan butuh mobil pengganti yang lebih hemat ya, dalam artian untuk operasional sehari-hari gitu. Kita bisa beralih ke mobil listrik ya guys. Bayangkan aja nih, untuk mengisi mobil ICE atau mobil internal combustion engine sampai full, ya misalkan rata-rata 40 liter lah ya, berarti dibutuhkan biaya sebesar 516.000 untuk mengisi sampai full. Nah, kalau misalkan kita pakai mobil listrik, misalkan Ioniq 5 ya, biaya yang dibutuhkan adalah kalau 1 kWh itu di 2.500, dikalikan kapasitas baterainya 72,6 kWh, artinya butuh biaya sekitar Rp181.250 untuk mencapai jarak tempuh di 384 km sampai dengan 481 km. Ini hemat banget sih. Kalau misalkan kita kalikan selama setahun, coba. Penghematannya lumayan banget nih. Nah, kalau misalkan kita mau lebih hemat lagi, kita bisa loh pakai mobil listrik, kemudian dikombinasikan dengan solar charger. Solar charger itu apa Mas Tion? Solar charger itu adalah kita ngecas mobil listrik menggunakan daya dari sinar matahari. Emangnya bisa? Bisa. Jadi daya yang dihasilkan bisa digunakan untuk ngecas mobil listrik. Keuntungannya apa aja ya kalau misalkan kita pakai solar panel ini sebagai sumber untuk mengecas mobil listrik? Ini kita ada 7 keuntungan. Saya jelaskan satu-satu ya. 1. Yang pastinya menghemat biaya listrik ya. Dengan menggunakan panel surya, kita tidak tergantung dengan sumber energi fosil. Karena sumber energi utama berasal dari sinar matahari yang artinya gratis dan melimpah. 2. Energi bersih dan ramah lingkungan. Dengan menggunakan panel surya, maka dapat mengurangi emisi karbon karena sumber listriknya berasal dari cahaya matahari yang tidak meninggalkan residu atau sisa karbon. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah Kemandirian energi dari panel surya memberikan kendali penuh untuk sumber energi yang digunakan di rumah, termasuk untuk ngecas mobil listrik. Dengan sistem power reserve, energi listrik yang dihasilkan dari panel surya akan disimpan di dalam baterai yang dapat digunakan bahkan ketika terjadi pemutusan jaringan listrik. kemudian yang keempat, Meningkatkan nilai properti juga loh.
Karena rumah yang dilengkapi dengan charger listrik dengan tenaga surya bisa menjadi nilai tambahan bagi calon pembeli yang sudah peduli dengan lingkungan. Kemudian yang kelima, Sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas alam akan terus menipis. Dengan beralih ke solar panel, maka kita bisa menghemat bahan bakar fosil untuk digunakan anak cucu kita. keuntungan keenam adalah Perawatan dan biaya operasional charger yang sangat rendah dengan umur solar panel yang mencapai 25-30 tahun dan hanya sedikit perawatan rutin. kemudian keuntungan yang ketujuh menggunakan charger solar panel adalah Mengurangi ketergantungan pada jaringan listrik. Kenapa? Karena sistem energi mandiri ini juga memberikan keuntungan lebih dalam hal keandalan dan ketersediaan listrik di rumah. Menggunakan solar panel sebagai sumber energi untuk mengecas mobil listrik artinya penghematan yang sangat signifikan ya dari biaya berlangganan listrik. Harap dicatat bahwa untuk pemasangan solar panel tetap harus melalui persetujuan dari PLN. Nah, ini saya ada paket dari salah satu vendor. Kemarin saya menanyakan biaya untuk pemasangan charger solar panel untuk mobil Ioniq 5 Signature Long Range. Ini ada 3 paket. Jadi paket pertama itu adalah untuk pemakaian jarak tempuh di 40-50 km per hari atau kurang lebih pemakaian daya di 5-6 kW per hari. Biayanya adalah 65 juta. Kemudian untuk jarak tempuh di 70-100 km per hari atau pemakaian daya di 8-10 kW per hari. Biaya pemasangan adalah 97 juta. Kemudian untuk paket yang ketiga dengan jarak tempuh di 120-150 km per hari atau pemakaian daya di 12-15 kW per hari. Price list di 130 juta. Teman-teman dapat garansi panel surya 12 tahun, kemudian garansi inverter hybrid di 5 tahun, kemudian garansi baterai lithium di 5 tahun. Nah, harga ini belum termasuk pajak ya, kemudian belum termasuk biaya pemasangan, harga belum termasuk biaya ongkir. Oke guys, sementara itu dulu informasinya. Jadi untuk pemasangan solar panel ini bisa dibantu oleh Tion ya. Nanti Tion akan bantu jelaskan presentasi kalau misalkan butuh. Nah, kemudian untuk biayanya juga nanti akan Tion sertakan di dalam link di description. Nah, di situ bisa teman-teman baca. Ya, harap dicatat bahwa pemasangan solar panel ini adalah opsi aja alias pilihan. Kalau misalkan teman-teman pengen tetap pasang yang konvensional ya tetap nanti kita akan pasangkan wall mount charger yang bawaan dari Hyundai. Kemudian nanti untuk pemasangannya tetap harus menggunakan saluran dari PLN, entah itu menggunakan penambahan daya atau paralel atau mungkin buat saluran meter baru. Pendaftarannya juga nanti Tion akan bantu. Tapi nanti untuk pelaksanaan di lapangan tetap akan dilaksanakan oleh petugas yang bersangkutan karena mereka yang lebih kompeten sesuai bidangnya masing-masing. Kalau saya lebih ke bidang di bagian marketingnya ya guys, karena kan saya sales. Saya mau lanjut untuk serah terima mobilnya dengan customer ya. Proses serah terima ini saya nggak akan jelaskan karena ini sudah SOP-nya dan tidak akan berubah seperti biasa-biasanya juga. Saya tidak akan jelaskan juga mengenai standar SOP penerimaan kendaraan seperti apa. Itu sudah saya sering bagikan informasinya di video-video saya yang lain ya. Jadi kebetulan saya buat video ini lebih mau menginformasikan aja mengenai sumber daya lain kalau misalkan teman-teman mau pasang charger. Jadi kita bisa pakai solar panel ya. Begitu. Oke. Jika suka dengan konten seperti ini, bantu like dan subscribe-nya karena subscribe itu gratis ya. Dengan Tian dari Hyundai Sama Besar. Kan Samida.